Halo semua, bertemu lagi dengan Hamperu Movie, sebuah film yang dibintangi oleh Priyanka Chopra yang hijrah ke Hollywood. Kali ini akan Mimin suguhkan, menceritakan Priyanka duet dengan Richard Madden, memerankan agen rahasia. Lebih asiknya, mari kita simak film dengan judul Citadel Season 1. Kisah diawali di sebuah tempat di Italia, sebuah kereta cepat sedang melaju di pegunungan Alpen, dan salah satu penumpangnya ini dia, Priyanka yang memerankan tokoh Nadia Sin. Sempat menyenggol seorang pria, Nadia langsung duduk manis. Rupanya Nadia mencuri dompet saat bersenggolan. Sambil menelpon, dia melihat kartu pengenal atas nama Jovanovic. Nadia menelpon dengan pemandu sekaligus atasannya di sebuah organisasi rahasia bernama Citadel, dan pemandu Iru bernama Bernard. Bernard memberitahukan Nadia, bahwa dia menyertakan mainan senjata baru bagi Nadia, lalu menginformasikan bahwa Jovanovic membawa uranium yang diperkaya dalam sebuah tas, dan berniat menjualnya ke banyak penawar jahat. Pembicaraan Nadia dihentikan, ketika seseorang yang mengaku diusir dari kelas 1 karena rokok menghampiri dan meminta duduk menemani Nadia. Orang ini bernama Mason, agen Mason, teman satu organisasi, yang bahkan mungkin sebenarnya mereka ada hubungan lebih. Keduanya kemudian membicarakan tentang tugas, yang kemudian saat kereta memasuki lorong goa, Nadia meminta Mason menangani seorang berbaju coklat. Nadia kemudian berdiri dan pergi meninggalkan Mason. Benar saja, orang berbaju coklat itu pun ikut berdiri dan mengikuti Nadia. Sesuai pesan Nadia, Mason segera berdiri dan mengikutinya. Mason menegur orang ini, dan dibalas dengan sebuah serangan pukulan. Duel pun terjadi, bahkan orang ini mengeluarkan pistol berusaha menembak Mason. Adapun Nadia rupanya mengikuti Jovanovic yang berpindah duduk ke sebuah ruangan lain dalam kereta, berusaha mendekat dan kemudian menyapa. Nadia memperkenalkan diri dengan nama Charlotte. Jovanovic sepertinya terpana dengan kecantikan Nadia. Nadia juga kemudian menyanjung Jovanovic. Sementara Mason harus berjuang mati-matian melawan si baju coklat. Duel keduanya seperti imbang, sama-sama mengalami beberapa pukulan dan bantingan. Nadia sendiri mulai beraksi, mengatakan menodongkan bareta ke kemaluan Jovanovic. Jovanovic sangat terkaget, menanyakan siapa Nadia, dan kemudian dia menyadari bahwa Nadia agen Citadel, organisasi yang dianggap mitos. Sementara Mason masih terus bertarung dengan si baju coklat, Mason sempat tersudut. Kemudian dia membalikan keadaan dengan menusuk paha si baju coklat dengan pecahan cermin, menabrakannya ke kaca kereta dan kemudian mendorongnya keluar kereta. Nadia kemudian meminta Jovanovic menyerahkan tas uranium, dan sebuah jawaban mengagetkan disampaikan, bahwa sebenarnya Jovanovic telah menyebarkan informasi palsu. Sebenarnya mereka saat ini memancing Citadel untuk mendatanginya. Agenda mereka adalah membunuh sekaligus menghancurkan Citadel. Ia kemudian memberikan video pembunuhan para anggota Citadel di beberapa negara. Lalu kemudian terdengar beberapa tembakan, senjata dahlia pun disita dan diambil Jovanovic. Rupanya Jovanovic tidak sendiri, beberapa orang di ruangan itu dibunuh anggotanya. Nadia tidak bisa berkutik, beruntung Mason datang. Nadia sigap merebut senjatanya dan menembak Jovanovic. Kemudian adu tembak dan duel terjadi antara Nadia dan Mason melawan anak buah Jovanovic. Nadia menginfokan ke Mason bahwa orang-orang ini ingin menghancurkan Citadel. Di sela-sela adu tembak, Nadia sendiri terluka. Mason mencoba menghubungi Bernard, namun tidak tersambung. Jovanovic rupanya masih hidup, memegang detonator dan memberikan sebuah pesan. Lalu disusul dengan sebuah ledakan bom dalam kereta, entah bagaimana nasib mereka. Dan inilah Mason, rupanya ia masih hidup dan dalam perawatan. Dokter kemudian mendatanginya, menceritakan bahwa sebuah kereta telah meledak, dan seseorang di daerah Leseno menemukan tubuh Mason dan membawanya ke situ. Dokter bertanya apakah Mason mengingat namanya. Mason kebingungan, lalu dokter mengatakan bahwa Mason mengalami amnesia,
lalu ia memberikan pengenal yang ditemukan dari pakaian Mason. Selanjutnya diceritakan 8 tahun setelah kejadian, Mason telah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Mason memiliki istri yang cantik bernama Abigail, namun Mason mengalami sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesekali dia mengingat ledakan dan perempuan, tetapi tak mengetahui apa yang terjadi. Sampai beberapa kali ia mendatangi psikiater, menyampaikan keluhan tentang dirinya, jati dirinya, siapa dirinya. Ia khawatir anaknya bertanya siapa kakeknya, karena tak ada petunjuk apapun tentang dirinya, dan psikiater menyarankan supaya Mason melakukan tes DNA. Beralih ke Virginia, Amerika, menlu Amerika, Harold sedang melakukan sowan ke dubes Inggris bernama Dahlia. Setelah basa-basi, dubes Dahlia memberikan sebuah permintaan kepada menlu. Ia sedang mencari kotak X Citadel yang 8 tahun lalu hilang, yang saat ini ditemukan oleh CIA. Hal ini sebagai sebuah imbalan, karena Harold pernah ditolong Dahlia. Dahlia juga memberikan ancaman jika tidak diberikan maka anak dan keluarga Harold akan dibunuh. Tanpa jawaban yang jelas Harold kemudian meninggalkan Dahlia. Beralih ke Zurich, 2 orang seperti habis melakukan pembunuhan. Beberapa orang terkapar, tiba-tiba salah satu mendapatkan telepon dari Dahlia, menanyakan apakah pekerjaan sudah beres. Sesudah itu Dahlia memberikan tugas baru kepada kedua orang ini untuk mengambil kotak X Citadel, di situs hitam CIA, berlokasi di galangan kapal Miami. Beralih ke Chicago, di sebuah ruangan Bernard sedang melakukan permainan, di depannya 3 orang terikat di kursi. Bernard memberikan kartu dan sebuah pertanyaan kepada orang pertama. Karena tidak lulus, orang pertama langsung ditembak. Lanjut ke nomor 2, yang malah mempertanyakan, Bernard pun menembaknya, dan terakhir orang ketiga ditanya kenapa Harold bertemu Dahlia. Pertanyaan dijawab, tiba-tiba Bernard menerima sebuah pesan, yang setelah membacanya Bernard kemudian mengarahkan pistolnya ke orang ketiga disusul dengan tembakan. Beralih ke Mason, dia sedang melihat bekas luka di punggungnya, yang tiba-tiba istrinya memanggil, kemudian mengajaknya ke kamar. Sepertinya sang istri rindu dan mengajaknya main di kasur, namun saat bermesraan Mason dikagetkan dengan bayangan Nadia yang melintas di pikirannya. Dalam hatinya Mason kebingungan siapa bayangan ini. Beruntung sang anak memanggilnya, sehingga istrinya tak begitu memperhatikan raut muka Mason. Keduanya kemudian menghampiri sang anak dan menenangkannya. Malam itu Mason seperti begitu gelisah dengan bayangan kejadian yang selalu mengganggu pikirannya, sehingga kemudian ia pergi ke gudang, membuka sebuah kotak, di mana di situ disimpan kartu pengenal dan lainnya. Ia terus berpikir siapa dirinya serta wanita itu, namun tiba-tiba istrinya menelpon memberitahu ada orang di rumah. Mason lalu berlari menuju rumah. Rupanya Bernard, dia telah menemukan Mason, kemudian memerintahkan Mason masuk ke mobil. Mason sendiri tak mengenal Bernard, dan kemudian Bernard memasukkan gas tidur di kabin tempat Mason. Sementara itu di situs Hita CIA galangan kapal di Miami, anak buah dubes Dahlia telah menemukan kotak X Citadel yang berisi kode nuklir. Mereka begitu sangat mudah menemukannya. Mungkin menlu Harold telah memberikan info ke Dahlia, dan Dahlia sendiri sudah mendapat laporan, yang sayangnya kotak dienkripsi. Beralih ke Bernard, dia telah membawa Mason, istri dan anaknya ke suatu tempat, dalam posisi ditutup kepala, dan setelah penutup kepala masing-masing dibuka, Bernard memperkenalkan diri. Bernard juga menyampaikan bahwa alasan kenapa mereka dibawa ke tempat itu supaya mereka aman. Bernard mengatakan bahwa dia dan Mason adalah teman lama, lalu memperlihatkan sebuah foto dalam handphonenya kepada Mason. Bernard kemudian menunjukkan sebuah komputer pemindai. Mason mulai berpikir dan bertanya, apakah dirinya mata-mata untuk CIA? Bernard menjawab bahwa Mason adalah anggota organisasi mata-mata Amerika bernama Citadel, organisasi mata-mata yang membawa kebaikan bagi dunia yang telah banyak merekrut orang dari berbagai negara. Namun Bernard mengatakan, bahwa 8 tahun lalu, Citadel telah dikhianati, ribuan anggota Citadel di berbagai negara telah dibunuh, dan lawan yang menghancurkan Citadel adalah sebuah organisasi bernama Manticore. Manticore didirikan oleh 8 orang kaya, dibuat untuk memanipulasi peristiwa, menjadikan para pendiri lebih kaya, teknologi Citadel diambil, menyebabkan krisis minyak,
kegagalan listrik dan lain sebagainya. Adapun kenapa Mason dibawa ke situ adalah sebenarnya Bernard ingin minta tolong, bahwa kotak X Citadel telah dicuri oleh agen Manticore, bernama Anders Silje dan Davik Silje, dan saat ini dalam perjalanan ke New York, di mana jika dibuka akan membahayakan semuanya, dan Mason ditugaskan untuk mengambil kembali kotak itu. Bernard juga menceritakan bahwa 8 tahun lalu Mason bersama dengan Nadia. Dalam misinya, sayang Nadia hanya sekali mengirim sinyal lalu hilang. Satu peringatan, jika kotak X dibuka Manticore maka nyawa keluarga Mason terancam. Kita tinggalkan mereka, kembali ke 8 tahun yang lalu, rupanya Nadia masih hidup. Ingin tahu kisah serunya? Tunggu rangkuman film Citadel Season 2 beberapa hari yang akan datang.